Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya kepada Allah kita haturkan. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Kita memujinya, meminta pertolongan dan meminta pengampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dari diri kita dan segala keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk maka tidak ada kesesatan baginya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sesat maka dia tidak akan diberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri dan para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Alansari. Kebetulan saya mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Samratulangi. Dan karena saya mahasiswa muslim, maka saya ikut juga dalam satu wadah di mana di Unsrat ini, wadah yang itu menampung umat muslim, mahasiswa muslim yang itu bernama Badan Tazkir. Di organisasi Badan Tazkir atau di UKM Badan Tazkir ini saya dan banyak lagi orang banyak mempelajari berbagai hal, baik mendapatkan manfaat seperti public speaking, organisasi, kemampuan kepemimpinan, dan masih banyak lagi yang saya bisa dapatkan. Dan kemampuan ini itu juga sebenarnya bisa menunjang sebagai salah satu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu sebagaimana dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan aku berkata kepada para malaikatku, kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Jadi kita diciptakan ini salah satunya sebagai khalifah yang membawa perubahan, yang membawa bumi ini menuju ke arah-arah yang syariat. Inilah fungsinya kita berorganisasi, utamanya di Badan Tazkir, agar kita mampu mempelajari banyak hal untuk mewujudkan dunia ini dunia yang syar'i, dunia yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan ajaran-ajaran Islam. Namun ironisnya, masih ada kita jumpai beberapa saudara-saudari kita yang tercatat sebagai anggota Badan Tazkir namun tidak mengamalkan nilai-nilai Badan Tazkirnya sesungguhnya. Saya kasih contoh, misalnya di masjid kita ini, Masjid Ulil Albab, tempat saya berdiri sekarang, adalah masjid di mana kita mahasiswa muslim sholat, atau dikenal sebagai masjid kampus. Ketika dikumandangkan iqamah, bukannya bergegas sambil wudhu dan lalu masuk sholat, malah dia memindahkan tongkrongannya dari semula di halaman masjid ke kantin misalnya. Atau ada juga yang terang-terangan menunjukkan bahwa dirinya tidak sholat, dengan bangganya tidak sholat, entah apapun yang dia diskusikan, apapun yang dia cerita. Bukankah seharusnya kita meninggalkan segala urusan dunia lalu melaksanakan perintah Allah? Ini yang menjadi berbagai catatan. Ya, seharusnya kita berbadan tazkir bukan dengan kita berbadan tazkir justru melarikan kita dari syariat. Justru semakin sering kita berbadan tazkir seharusnya menjadikan kita makin bertakwa. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sharing terkait bagaimana saya berbadan tazkir seharusnya, nilai-nilai harus kita terapkan. Nah, kali ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebagai peringatan. Dan poin pertama terkait Badan Tazkir ini, nilai-nilai Badan Tazkir adalah sebagai peringatan. Sebagaimana Allah telah menjelaskan apa arti Badan Tazkir yang sesungguhnya dalam Qur'annya surah Abasa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak. Innaha, ini sesungguhnya, ini adalah satu bentuk tadhkirah, peringatan. Jadi Badan Tazkir dalam bahasa artinya badan peringatan. Tujuannya adalah di mana wadah ini kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kita misalnya ada kesalahan, yang lain menegur, ini boleh begitu, jangan begitu. Ini seharusnya kita dalam berbadan tazkir. Ketika ada teman-teman kita tidak sholat, bukan kita ikut-ikutan, tapi kita saling menegur satu sama lain. Kalau kita betul-betul menerapkan nilai ini, tentu insya Allah maka akan membawa kita menuju kebaikan, menuju kebahagiaan dalam berorganisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban seorang dai. Dan nilai-nilai berikutnya adalah kewajiban sebagai seorang dai yang harus kita penuhi. Kita manusia
ada banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu merupakan kewajiban kita. Dan salah satunya adalah sebagai seorang dai, yaitu orang-orang yang saling memberi nasihat kepada sesama muslim, kepada saudara kita, menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemaksiatan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat saja. Jadi kita tidak perlu untuk kuliah jurusan agama untuk bisa menjadi seorang dai. Tentunya dengan memantaskan kapasitas ilmu agama kita, baik melalui tarbiyah, ikut taklim, ikut kajian, dan berbagai aktivitas lainnya yang seharusnya memang itu sudah kewajiban kita. Kita memang wajib untuk belajar ilmu agama. Walau ilmi fardhu ala kulli muslim, kata Rasulullah. Kita memang wajib untuk menuntut ilmu umum, ilmu agama, maka wajib untuk kita seimbangkan untuk juga supaya kita tidak salah dalam menjadi seorang dai. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, wujud ketakwaan. Dan yang ketiga adalah sebagai wujud ketakwaan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, termasuk di Unsrat, Universitas Samratulangi, di lingkungan kampus ini. Kita belajar bukan berarti ketakwaan kita menurun. Justru semakin kita belajar, semakin kita menempuh perkuliahan, seharusnya ketakwaan kita meningkat. Bukan malah menjadi miring seperti kepala saya di kamera. Kita harus luruskan. Itulah fungsi badan tasbih seharusnya. Yang itu dimana kita harus saling menegur, saling memberi peringatan, saling menasehati agar kita semua dapat menuju ketakwaan. Untuk apa sih kita pandai dalam berargumen, kita pandai berbangga diri untuk mematahkan argumen orang, tapi ketika ditanya mengenai tauhid kita tidak tahu. Inilah yang seharusnya kita benahi dalam diri kita masing-masing, termasuk diri saya juga, untuk berbadan tazkiyah, sebetul-betul berbadan tazkiyah yang betul-betul mengamalkan nilai-nilainya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Si doi lagi ngambek, pengennya untuk didoakan. Walaupun ini bukan pantun, ya berarti kita happy aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.